Bus pun melaju kencang, menabrak bayangan itu. Suasana kacau, suasana chaos, penumpang saling berpegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini gue mau bawain sebuah kisah horor dari salah satu jalur paling legendaris, paling angker di Indonesia. Sebuah tempat di mana sejarah kelam dan tragedi berpadu dengan cerita mistis. Sebuah tempat yang bahkan disebut-sebut jadi rumah bagi ratusan, bahkan ribuan arwah penasaran. Inilah kisah Alas Roban. Hutan angker di jalur Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kalau pernah mudik ke Jawa lewat jalur utara, pasti tahu nama ini. Dan banyak pengendara yang lebih memilih menghindari jalur ini di malam hari. Kenapa? Karena ada terlalu banyak kisah menyeramkan yang pernah terjadi di sana. Sebelum masuk ke cerita nyata, gue bakal ceritain dulu sejarah singkatnya, supaya kita ngerti kenapa tempat ini sedemikian angkernya. Alas Roban sudah dikenal sejak tahun 1602. Waktu itu seorang tokoh bernama Ki Bahurekso, utusan Sultan Agung Mataram, membuka hutan ini. Tujuannya bukan main-main, untuk mendukung logistik pasukan Mataram dalam rencana penyerangan ke markas VOC. Karena pada saat itu penjajahan masih sangat sering dan masif dilakukan oleh para penjajah. Tapi masa yang paling kelam datang di tahun 1800-an saat Herman William Dendel, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, membangun jalan raya Anyer Panarukan. Jalan itu melewati Alas Roban, dan pembangunan itu dikerjakan dengan kerja rodi. Hitungnya adalah kerja di mana para pekerjanya itu suruh atau diperintah dengan secara paksa, tanpa makanan dan minuman, bahkan imbalan. Banyak yang mati kelelahan saat itu, sakit, atau terkubur hidup-hidup di proyek jalan tersebut. Bayangin, puluhan ribu nyawa jadi korban. Cairan merah mereka meresap ke tanah Alas Roban, dan sampai sekarang banyak orang yang percaya arwah mereka masih gentayangan. Lalu di tahun 1980-an, tragedi lain menambah kelam tempat ini. Fenomena Petrus alias misterius. Ratusan bahkan ribuan dieksekusi tanpa proses hukum. Mayat mereka sering dibuang di tempat sepi, termasuk di jalur Alas Roban. Itu alasan kenapa jalur Alas Roban ini dikatakan sangat angker. Banyak korban kerja rodi, ditambah lagi korban secara massal tersebut dibuang ke sana. Gak heran jalur ini disebut-sebut sebagai gerbang dunia lain. Sekarang gue mau bawain kisah nyata seorang pria bernama Bian. Jadi pada tahun 2017 dia mudik ke kampung halaman, naik bus malam melewati jalur tersebut atau Alas Roban. Pada awalnya perjalanan terasa biasa aja buat Bian. Bus melaju santai, bahkan sebagian para penumpang dari bus tersebut tertidur lelap. Tapi begitu memasuki kawasan Alas Roban, hawa dingin yang dirasakan oleh Bian mulai terasa berbeda. Udara seolah menjadi lebih berat. Lampu jalan yang awalnya ramai mulai jarang. Dan pepohonan rapat yang kiri kanan menutupi cahaya rembulan pada malam itu. Awalnya, Bian yang duduk agak belakang memutuskan buat sholat di kursinya. Ya mungkin Bian saat itu pas mau pulang terburu-buru, jadi dia nggak sempat melaksanakan ibadahnya. Jadi Bian melaksanakan ibadahnya di bis. Dia berwudu dengan seadanya, air seadanya yang dia pegang. Tidak lama setelah melakukan wudu, dia langsung memulai takbirnya. Awalnya terasa tenang, Bian langsung ruku, merasa ada sesuatu seperti ada yang meniup telinganya pas dia ruku. Dingin, basah, dan panjang. Bian langsung merinding saat itu. Dia mencoba tetap khusyuk. Tapi ketika dia bangkit dari i'tidal, matanya tak sengaja melihat kursi depannya. Dan disitulah dia hampir kehilangan akal sehat. Ada kepala manusia terbalik menempel di belakang jok. Kepalanya hancur, wajahnya berantakan. Mulutnya sobek sampai ke telinga menyeringai lebar. Matanya melotot tepat ke arah Bian. Ya kalian bisa bayangin lah. Ketika kalian ngebuka mata, pas buka ngelihat sosok seperti itu. Wah, gue sih nggak kebayang gimana kagetnya saat itu. Bian teriak sekencang-kencangnya.
Penumpang lain kaget sekaget kan. Gimana nggak kaget coba? Awalnya hening sampai mereka tertidur, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari belakang. Pasti chaos banget suasana saat itu. Kernet pun datang menghampiri Bian untuk menenangkannya, supaya situasi tetap aman dan terkendali tentunya. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Bus tiba-tiba mogok. Supir menepi untuk memeriksa mesin bis tersebut. Bian yang merasa gelisah karena sudah menyaksikan atau melihat dengan mata kepala sendiri ada muka yang sebelumnya menghantui dia, iseng-iseng menoleh keluar jendela. Dan detik itu juga seluruh tubuh Bian menjadi dingin. Di pinggir jalan ada cahaya lampu bus yang masih remang-remang menyinari jalan. Tapi saat itu Bian melihat 5 bocah berdiri berjejer. Mereka diam menatap bus tanpa ekspresi. 5 bocah ini diam nih, melihat ke arah Bian dan bisnya, diam tanpa bahasa. Tapi yang paling membuat Bian ketakutan, tubuh mereka hancur. Ada yang kepalanya terbelah, ada yang tangannya putus, ada yang cuma separuh badan. Bahkan ada yang darahnya masih menetes dari luka yang bocah itu alami. Bian menahan napas, takut orang lain juga melihatnya. Dia cepat-cepat merapatkan badannya ke kursi menutup mata kembali. Tapi karena ketakutan yang sangat luar biasa, Bian tetap merasa tidak nyaman saat itu. Sampai bus jalan lagi, tak lama bus jalan, busnya tuh mogok lagi. Kali ini di jalur turunan. Ini pas jalur turunan di Alas Roban, Bian merasa lapar karena bisnya mogok. Kemudian Bian lapar kan. Kebetulan ada Pak Ridwan, ternyata yang sama-sama juga sedang cari makan nih. Bian ngajak Pak Ridwan, atau sebaliknya, mereka akhirnya berdua turun. Mereka turun jalan beberapa ratus meter dan tidak lama menemukan warung kecil di pinggir jalan. Dari luar warung itu biasa aja. Lampunya redup kekuningan, ada etalase, ada meja kayu seperti biasanya. Mereka masuk, tapi yang jadi aneh, etalasenya kosong. Cuma ada seorang ibu-ibu yang membelakangi mereka sepertinya sedang mencuci piring. Kemudian Bian memanggil, "Bu, ada makanan nggak, Bu?" Ibu itu tidak menjawab apapun, kecuali hanya mengangguk tanpa menoleh ke arah Bian dan Pak Ridwan. Mereka duduk. Beberapa menit kemudian, lewat seorang laki-laki tinggi kurus, pakai kaos longgar dan sarungan. Dia jalan pelan, melirik sekilas lalu pergi ke belakang warung tersebut. Tidak terasa waktu terus berjalan, 10 menit, 15 menit, bahkan sampai 30 menit. Makanan mereka tidak kunjung datang. Ini pesanannya nggak kunjung datang nih Bian. Lalu karena keinginan atau rasa lapar yang begitu mendesak, akhirnya Bian mulai curiga nih. Dia bangkit dari tempat duduknya, jalan ke arah ibu tersebut untuk menanyakan sampai mana atau proses makanannya sudah dibuat. "Bu, maaf, pesanannya kok lama ya?" Perlahan ibu itu menoleh ke arah Bian. Dan saat wajah ibu itu terlihat jelas, Bian hampir pingsan. Ngeri banget pasti nih. Matanya cuma satu nih si ibu nih. Yang kirinya bolong, darah mengucur, hidungnya hilang, mulutnya sobek lebar penuh taring. Bian mundur. Dan saat itu remaja yang tadi lewat ke belakang warung, tiba-tiba sarungnya jatuh. Yang ada bulu-bulu hitam pekat menutupi tubuhnya. Badannya berubah makin besar, membesar cepat sampai kepalanya hampir menyentuh atap warung tersebut. Matanya merah menyala, giginya bertaring panjang, menggeram rendah, memekakan telinga Bian dan Pak Ridwan. Bian panik. Bian saat itu tidak bisa berpikir apa-apa. Saking paniknya, Bian akhirnya teriak sekencang mungkin, ngajak Pak Ridwan untuk lari. "Pak Ridwan, lari!" Dia teriak pada Pak Ridwan, langsung lompat. Jendela kaca pun berhamburan. Pak Ridwan kakinya luka kena pecahan kaca, tapi mereka nggak pernah berhenti lari. Mereka lari sekencang-kencangnya.
dikejar suara langkah berat dari belakang. Bayangan besar hitam mengikuti mereka. Suara geraman menggema di hutan. Mereka melihat bus dari kejauhan. Mereka berteriak, "Tunggu! Tunggu!" Untung saat itu supir bisnya ngeh bahwa salah satu dan dua orangnya itu ketinggalan, yaitu Bian sama Pak Ridwan. Dan seketika itu bisnya berhenti dan mereka langsung naik bis tersebut walaupun dengan napas yang masih terengah-engah. Tapi ternyata mimpi buruk mereka tuh belum berakhir sampai di situ. Bus melaju, baru sebentar melaju, supir tiba-tiba menginjak rem karena jalanan penuh dengan makhluk gaib. Makhluk gaibnya macam-macam ya di sini. Ada pocong yang berdiri melintang, ada kuntilanak yang melayang di atas pohon, ada sosok kepala berjalan pelan, dan bayangan hitam besar tadi muncul di tengah jalan kembali. Penumpangnya menjerit-jerit nih, semua akhirnya bisa melihat penampakan tersebut. Supir panik, kernet panik, sampai Pak Supir menginjak gas sekencang mungkin. Bus pun melaju kencang, menabrak bayangan itu. Suasana kacau, suasana chaos, penumpang saling berpegangan. Dan entah bagaimana nih, akhirnya bus berhasil keluar dari kawasan Alas Roban. Hawa dingin perlahan mulai hilang. Lampu jalanan mulai terlihat lagi. Bian mulai lemas, dia cuma bisa menutup mata. Masih terbayang jelas wajah makhluk gaib. Kisah nyata dari Alas Roban, tempat di mana sejarah kelam berpadu dengan misteri gaib. Hutan yang masih menyimpan ribuan korban kerja Rodi, Petrus, dan kejadian kecelakaan di tempat itu. Sampai sekarang banyak pengendara lebih memilih tidak melewati jalur ini di malam hari karena katanya kalau lewat jalur tengah malam kadang ada sesuatu yang ikut duduk di kursi kosong sebelah lu. Jadi kebayang gak sih kalau lu perjalanan lewat Alas Roban, kalau lu sendirian biasanya akan ada yang nemenin lu sampai tujuan lu. Kalau gue sih takut kayaknya. Jadi, kesimpulannya, lu berani nggak lewat Alas Roban tengah malam sendirian? Thank you for watching. Terima kasih banyak. Bila itu topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.